Mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Rosalina Kumar beserta ketiga rekan saya, Devi Mutiara, Karissa Amanda, dan Syahrani Alemina, ingin menjelaskan tentang pemulihan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan kontraksi GDP. Next. Perekonomian Indonesia yang mengalami kontraksi GDP sebesar 5,32%. Menurut perhitungan Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan min 5,32% selama 2020. Penyebab utamanya adalah disebabkan oleh pandemi corona yang melanda global. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga atau PKRT mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia tumbuh minus dan mengalami kontraksi hingga 5,51%. Menurut Kepala BPS Suharyanto mengatakan hampir seluruh komponen konsumsi rumah tangga mengalami kelumpuhan, kecuali komponen kesehatan dan perlengkapan rumah tangga. Permasalahan yang mencakup kontraksi perekonomian Indonesia ini ialah guncangan akibat wabah COVID-19. Sektor jasa tidak bergerak dan laju inflasi yang semakin tinggi. Next. Permasalahan 1. Guncangan ekonomi secara tiba-tiba. Maksud guncangan tiba-tiba ini adalah wabah virus COVID-19 yang tiba-tiba melanda Indonesia di awal Maret 2020. Wabah virus COVID-19 berpotensi menciptakan resesi berbentuk W, di mana ekonomi jatuh pada kuartal pertama, mulai tumbuh lalu turun lagi di masa depan. Kerugian Indonesia mencapai Rp 316 triliun pada 3 bulan pertama tahun 2020. Kerugian berasal dari potensi ekonomi yang menguap akibat virus COVID-19 di Indonesia. Merebaknya virus COVID-19 membuat kegiatan produksi dan jual beli menurun, seperti halnya pelaku UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah yang sangat merasakan dampak signifikan karena faktor produksi dan pendapatan yang menurun hingga 40%. Menurut Honowatubun 2020, dampak dari virus COVID-19 ini pasar ditutup dan pedagang menjadi tidak bisa berjualan. Hal ini mengakibatkan pedagang tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Permasalahan kedua itu adalah sektor jasa tidak bergerak. Pandemi global COVID-19 ini berdampak besar terhadap perkembangan sektor jasa nasional. Pada tahun 2020, pertumbuhan sektor jasa mengalami kontraksi sebesar min 1,77%. Jauh di bawah pertumbuhan 2019 yang mencapai 6,23%. Sektor jasa sangat bergantung pada mobilitas dan interaksi antara konsumen dan produsen, yang selama pandemi ini terbatasi dengan adanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Salah satu contohnya itu terjadi pada sektor pariwisata yang mengalami penurunan tajam seiring ditutupnya penerbangan dan tempat-tempat wisata. Penurunan juga terjadi karena perlambatan perjalanan domestik, terutama karena keengganan masyarakat untuk melakukan perjalanan, khawatir dengan dampak COVID-19. Pada kuartal 2, kunjungan wisatawan mancanegara turun hingga 81,49% dan 87,81%. Next. Selanjutnya, permasalahan ketiga yaitu inflasi yang semakin tinggi mengakibatkan angka pengangguran meningkat. Seperti yang kita tahu, resesi yang tengah dihadapi Indonesia saat ini mengakibatkan adanya suatu inflasi. Mengapa? Karena berpengaruh pada pasokan atau suplai barang yang turun secara drastis, namun permintaan meningkat, sehingga mengakibatkan harga dari barang dan jasa meningkat. Seperti contohnya yang kita ketahui bahwa pada masa pandemik di mana masker, hand sanitizer, serta bahan-bahan makanan yang pasokannya menurun, namun harga pun meningkat sehingga barang tersebut sempat mengalami kelangkaan. Lalu dengan inflasi yang semakin tinggi, menurunkan daya beli masyarakat dan cenderung lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Masyarakat pun juga mengurangi pengeluaran dan menabung lebih banyak.
Pembatasan pengeluaran ini pun juga tentu berpengaruh kepada pemangkasan biaya produksi oleh produsen barang dan jasa. Lalu dengan begitu pendapatan para perusahaan pun menurun sehingga perusahaan pun tidak menambah karyawan namun mengurangi jumlah karyawan. Hal ini pun membuat angka pengangguran pun semakin meningkat. Seperti data dalam BPS merilis angka kemiskinan yang naik menjadi 9,78%, kemiskinan di pedesaan pun naik menjadi 12,82% dan perkotaan naik menjadi 7,38%. BPS juga mencatat jumlah pengangguran periode Agustus 2020 mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang dibandingkan Agustus 2019 lalu. Dengan demikian, jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur menjadi sebesar 9,77 juta orang. Selanjutnya ada teori Keynesian jadi pada permasalahan kali ini kita menggunakan teori Keynesian yaitu teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Jadi jika disambungkan dengan permasalahan yang ada bahwa dalam permasalahan 1 mengenai jual beli yang anjlok, permasalahan 2 mengenai sektor jasa yang menurun, dan permasalahan ketiga mengenai inflasi, maka teori ini berhubungan pada permasalahan yang ada. Karena dari permasalahan ini menjelaskan bahwa semua berkaitan pada output perekonomian yang dimana diharapkan supaya sektor publik dapat ikut campur meningkatkan permasalahan yang ada. Selanjutnya ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menaikkan PDP dari awal 5%. Yang pertama itu melanjutkan program-program yang ada di Komite PN atau Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi PEN yang dibentuk karena COVID-19 ini seharusnya dilanjutkan oleh pemerintah supaya ekonomi terus mengalami peningkatan. Yang kedua adalah dukungan kebijakan untuk pemberdayaan sektor UMKM. Usaha UMKM ini termasuk salah satu penyumbang PDB terbesar untuk menggerakkan pergerakan perekonomian di Indonesia. Selanjutnya, menaikkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Jadi karena COVID-19 yang menyebabkan laju pengeluaran rumah tangga itu menjadi tertahan. Jadi kebijakan yang bisa diambil adalah dengan menaikkan pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga karena salah satu penyumbang terbesar dalam PDP itu adalah konsumsi rumah tangga. Next. Nah, selanjutnya dari yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya dapat diakumulasikan dengan grafik yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam triwulan 3 tahun 2020. Jadi dalam Y2Y, years on years, membandingkan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2020 di tahun 2020 dengan 2019 itu minus 3,49%. Sedangkan jika kita melihat dari triwulan 3 dan triwulan 3 pada tahun 2020 dengan triwulan 3 pada tahun 2019, yaitu Q2Q-nya itu 5,5%. Sedangkan jika kita melihat dari kumulatif, C2C-nya itu pertumbuhan dari triwulan 1 sampai 3 di tahun 2020 ini minus 2,3%. Nah, di bawah ini tuh ada grafik yang menjelaskan persentase penurunan yang menyebabkan PDB di Indonesia mengalami kontraksi. Jadi kesimpulannya itu adalah adanya pandemi COVID-19 yang melanda global ini memang telah memukul perekonomian Indonesia yang cukup keras. Dampaknya Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan hingga 5,51%. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di 2020 stuck di angka 5%, yaitu adanya guncangan ekonomi secara tiba-tiba, sektor jasa tidak bergerak, laju dan inflasi
yang semakin tinggi. Maka dari itu dibuatlah berbagai macam kebijakan agar pertumbuhan ekonomi dapat naik di atas 10% dan tidak lagi terjebak di angka 5%, yaitu dengan melanjutkan program-program yang ada di Komite PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional, lalu dukungan kebijakan untuk pemberdayaan sektor UMKM, serta menaikkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga atau PKRT. Kebijakan yang ada tersebut diharapkan dapat memulihkan kontraksi GDP di tahun 2020. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.